Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sekarang video ketiga, ya kan? Video ketiga dari lanjutan dari video yang sebelumnya, kan? Oke, edukasi tentang Germas GKN SMA Bangun Desa, BOS Indonesia, Kabupaten Cianjur. Ini saya fokus ke BOS Indonesia, ya kan? Perkenalkan saya Sugeng Anto, penggiat Germas GKN dan SMK Bangun Desa, inisiator BOS Indonesia. Oke, Bapak sekalian, teman-teman sekalian, nah, BOS Indonesia apa? Nah, ini BOSS ya, ini BOSS, ada double S-nya ya. BOS Indonesia adalah singkatan dari apa sih? BOS Indonesia, ya kan? Nah, BOS Indonesia adalah ini singkatan dari bisnis online dan offline. Cari offline dan online, sehat sejahtera Indonesia. Jadi kita adalah pemanduan offline dan online, ya kan? Ini adalah sebuah komunitas pebisnis online dan offline dengan 10 bidang bisnis BOS. Jadi komunitas yang bersifat inklusif, bukan eksklusif. Jadi inklusif ya. Kalau eksklusif ini khusus, kalau inklusif justru yang terbuka, dia banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Bahkan bidang pun ada 10 bidang ya. Sekali dia adalah komunitas pebisnis online offline yang bersifat inklusif. Nah, bidangnya apa saja? Nih, pertama digital marketing dan bisnis online karena era sekarang ya, era O2O, offline to online, online to offline, online mendukung offline, online mendukung offline. Jadi pemasaran produk, jasa tenaga kerja dan sebagainya lainnya, tour dan travel, edukasi, training pengembangan SDM, konsultan bisnis, network marketing, agribisnis dan peternakan, kuliner dan kopi dan barista. Nah, kopi dan barista ini menjadi kata kunci karena kita punya lembaga yang spesialis urusan kopi ya, kopi nanti ada barista. Nah, bisnis bahasa Indonesia adalah bisnis hulu sampai hilir ya, hulu hilir. Ya, ini bisnis, tetapi nanti kita dimulai dengan fokus di hilir karena apa? Punya produk kalau nggak bisa pemasaran kan jadi masalah. Jadi marketing dan distribusi lah jadi kata kuncinya, ya kan? Oke. Nah, tujuan bahasa Indonesia adalah sebagai wadah edukasi dan praktek. Jadi sekali lagi edukasi dan praktek, tidak hanya teorinya, prakteknya. Masyarakat tentang bisnis online dan offline yang sesuai dengan regulasi aturan negara pemerintah NKRI. Jadi tentu bisnis yang legal ya. Karena dalam kondisi sekarang ini banyak sekali orang yang mengajak bisnis ilegal. Nah, kita tidak, kita fokus yang tentu sesuai dengan regulasi dan aturan negara ya. Wadah edukasi dan praktek. Nah, tentu Bahasa Indonesia sinergis dengan program pemerintah yang tadi ya, yang udah dijelaskan di video sebelumnya adalah dengan Germas GKN dan SMK Bangun Desa. Jadi Bahasa Indonesia adalah wadahnya ya. Tentu kalau bicara Bahasa Indonesia udah bicara Germas, bicara GKN dan bicara SMK Bangun Desa. Nah, sinergi dan kolaborasi ya, sinergi dengan BKN Germas dan sebagainya. Nah, SMK nanti bersama Bahasa Indonesia karena ini sebagai konsultan, sebagai praktisi, ini kan nanti kita sama-sama gimana ini memberikan solusi sinergis dengan masyarakat ya, masyarakat desa, sasarannya adalah masyarakat desa, alumni SMK tentu dan siswa SMK tingkat akhir. Nah, yang tentu tujuannya adalah mengedukasi untuk dan ya kan mengedukasi dan berlatih sehingga masyarakat Indonesia, alumni SMK dan siswa negara itu adalah sehat, produktif dan sejahtera. Jadi ini sangat penting ya karena berhubungan dengan Germas, ya kan? Oke, lanjut. Nah, Bahasa Indonesia lewat LKP Sugeng Sejahtera ini sudah kerjasama dengan Kemendikbud lewat Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian atau VETK, ini kan ini di tengah tangan ini Dr. Iip, Pak Kapus, ini Direktur LKP, Dr. Sugeng Budiono, ini Pak Saihu. Nah ini kita juga sinergis dengan industri kopi luwak Cikole, kopi yang termahal di dunia ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata kopi termahal dunia itu dari Indonesia, yaitu kopi luwak ya kan. Tapi kopi luwak ya kan, tapi bukan kopi cap luwak ya. Nah, ini di kopi luwak Cikole Lembang ya. Ini luar biasa. Jadi kita sudah nah, kita lembaga kursus pelatihan Sugeng Sejahtera spesialis kopi dan barista. Kita punya luar biasa, kita punya lembaga yang memang di kopi ya. Tentu kita nanti edukasi dengan ngopi yang sehat, ngopi yang benar ya, bukan minum gula rasa kopi. Nah, dasar hukum BOS tentu konstitusi pasal 28 dan dipertegas dengan Undang-Undang 17 tahun 2012 tentang organisasi kemasyarakatan. Oke. Nah, BOS Indonesia akan komunitasnya akan berkembang di kabupaten kota, kecamatan dan desa. Ya kan? Desa tentu dengan konsep kerjasama kolaborasi B2C, B2B, B2G, business to customer, business to business, business to government ya. Dengan jangka pendek, menengah, dan panjangnya tentu kita akan membangun setiap kecamatan organisasi bisnis berupa PT perseroan terbatas, PT atau organisasi bisnis lainnya. Dan tentu nanti yang mempunyai adalah teman-teman yang merintis dari awal ya di setiap desa dan kecamatan. Ini menarik. Jadi kita bicara
Tidak hanya jangka pendek, tapi jangka menengah, jangka panjang. Nah, fondasi bos Indonesia, ini penting. Tapi selain ternyata bisnis itu adalah fondasinya adalah mindset dan mental. Ya. Seorang pebisnis adalah mindset dan mental ini penting, ya kan, Bapak sekalian. Kenapa? Nah ini, ternyata mindset dan mental ini memang dipengaruhi oleh sejarah masa lalu, Bapak sekalian. Kita secara nggak sadar bahwa kita ini sebenarnya kedokteran ini adalah apa? Simbol VOC. Ini dulu namanya Belanda datang ke Indonesia ini adalah sebagai pedagang ya, kongsi dagang ya. Dia datang dari perjalanan 6 bulan. Nah, permasalahannya adalah dia tidak mengajarkan ilmu dagang ke pribumi ya. Justru dia mengajarkan pola yang kitanya yang tadi terkenal sebelum abad 16, pemberani sang pelaut, sampai secara bukti aja kita ada di Madagaskar, peninggalan ada di Filipina dan sebagainya. Tapi pasca VOC datang, Indonesia cenderung mental hijrahnya lemah ya. Justru kita budaya kita lah hanya budaya pekerja saja yang akhirnya membudaya sampai sekarang, yaitu budaya makan nggak makan yang penting kumpul. Nah, padahal Belanda sendiri dia nggak mau ngumpul, dia hijrah dari kampungnya ya. Dan ini perusahaan ini nanti akan ada edukasi pelatihan berikutnya ya. Nah, mental berbisnis itu penting Bapak sekalian. Salah satunya positive thinking. Nah, ini mental bisnis. Membangkitkan keberanian, ya kan? Berani mengambil resiko tentu dengan terukur. Wajib tetap optimis. Belajar dari pebisnis terdahulu, kemudian tetap fokus dan konsisten. Nah, semua nanti ini akan ada edukasinya ya. Kemudian buang blocking mental, ini penting. Ternyata bisa lihat orang bisnis itu ternyata penghambatnya ini, ya kan? Apa? Banyak punya rencana keinginan berhayal nggak pernah dieksekusi. Nah, ini mental block, ya kan? Nah, ini dia mau tapi dia terdibatasi ini bloknya. Sering bingung mau usaha apa, dari mana dananya. Padahal kalian di dalam konsep bisnis itu ada istilahnya dalam menurut bukunya ada bodol bobol botol bool, bodol berani optimis duit orang lain. Yang penting adalah kita akan bisa kerjasama, penting kepercayaan, yang penting kita bisa dipercaya dan mau keluarkan keringat ya. Bobol berani optimis barang orang lain, dan begitu banyak nanti solusi-solusi lainnya. Yang penting mindset kita harus dibuang, mental blocknya ya. Merasa kurang pengetahuan, nah ini kan waduh, tidak yakin dan kurang percaya diri, nah ini harus dibongkar. Khawatir dan takut gagal, nah ujung-ujungnya apa? Tidak jadi berbisnis. Nah inilah yang harus dibongkar Bapak sekalian. Jadi sebenarnya ternyata bisnis itu bukanlah modal, mentalnya yang harus dibongkar, mental block terutama ya. Solusinya apa? Nah, kita berani berubah dan berproses tentu dengan bersama komunitas bisnis bos Indonesia ya kan. Bos Indonesia. Jadi sekali lagi kan namanya jelas di dalam, kalau kita berkumpul pandai besi, berbau besi, berkumpul pedagangnya wangi, kita ada komunitasnya. Ini Bapak sekalian, nanti ada komunitas bos Indonesia yang tentu ini sinergi dengan Germa Sejahtera, Gerakan Kewirausahaan Nasional ya. Nanti ini kartunya ya, ini anak anggota member komunitas bos Indonesia dengan satu kartu dengan banyak manfaat. Nah, ini solusinya ya. Nanti di sini banyak manfaatnya. Oke. Nah, gimana cara bergabung dengan komunitas di member Bos Indonesia? Nah, ada dua cara ya. Pertama adalah dengan cara mandiri. Karena ini bisnis, akad bisnis tentu harus ada modal. Walaupun modal itu relatif, ini nggak besar ya. Ini cukup dengan cara mandiri dan cara Bapak Ibu angkat itu dengan cukup menjadi paket anggota atau member Rp150.000. Nah, Rp150.000 sangat kecil ya. Jadi, nah, dengan banyak manfaatnya ya. Tapi sebagai banding seperti ini Bapak sekalian. Selama ini kita tentu di lingkungan Bapak Ibu di desa-desa sekarang sudah banyak berdiri toko kemana-mat kesinimat. Nah, kita untungnya apa? Kan banyak kemana-mat di mana-mana ya. Ada 5 fakta yang harus Bapak Ibu sekalian harus pahami. Yang pertama adalah sering Bapak Ibu belanja ditanya sudah punya kartu member belum? Nah, tujuannya apa Bapak sekalian? Untuk sebagai konsumen saja. Ini fakta pertama. Fakta kedua, produk lokal tidak ada. Jadi ada toko di desa itu, produk di desa itu nggak ada di sini. Berarti dia juga hanya memasarkan produknya dia saja, ya kan? Nah, ketiga adalah cash keras. Kita beli sekarang, bayar besok nggak boleh, ya kan? Tapi kadang masyarakatnya agak lucu juga. Ke toko kemana-mat, kesinimat belanjanya cash, ke warung tetangga ngutang, hehe, ya kan? Oke, tidak ada pelatihan bisnis karena dia tidak, kita belanja bertahun-tahun juga dia tidak ada pelatihan bisnisnya. Nah, jadi kalau kita nanti, nah ini beda. Nanti kalau kita dengan komunitas bos Indonesia ada pelatihannya.
ya kan, saham asing kita tidak alergi dengan saham asing, tapi kita harus menyadari bahwa induk kontrol ini semua sudah menjadi TBK, sudah ada beberapa saham miliknya asing. Jadi ini ya Bapak sekalian, jadi kita hanya sebagai konsumen saja mau, tapi kenapa nanti kita Bos Indonesia tidak hanya konsumen, tidak hanya jadi pelanggan, tapi juga jadi reseller, pebisnis dan lainnya, ya kan? Nah, paket belanja kita untuk jadi tadi ke anggota di komunitas Bos Indonesia tadi, Bosmart, nah kita sebut Bosmart. Nanti kita punya kalau di kemana-mana tuh modelnya bisa satu toko tuh bisa 500-an juta, kalau di sini enggak, ini di bawah 20 juta. Kalau ingin menjadi punya toko Bosmartnya ya. Nah, jadi ini cukup kecil, ya kan? Tapi yang penting jaringan pemasarannya yang besar, karena sekarang kita harus punya strategi ya. Kalau kita kekuatan modal kita kurang, berarti modal kecil tapi semangatnya besar, ya kan? Jadi nanti Bapak sekalian, tentu kita dengan belanja dapat produk, terutama produk-produk kesehatan yang sesuai dengan Germas, kan? Dapat kartu anggota atau kartu member yang sekaligus yang menarik lah, dapat. Nah, ini yang nggak ada yang di tempat lain, yaitu kartu edukasi, dapat pelatihan bisnis, kartu dan pelatihan bisnisnya. Jadi solusi ya, kita bersama Bos Indonesia ini adalah solusi, ya kan? Karena kita tidak hanya sebagai konsumen atau pelanggan, tapi kita juga bisa belajar untuk menjadi reseller bisnis dan jadi pengusaha berikutnya. Nah, lanjut. Nah, keuntungan anggota atau member komunitas Bos itu apa keuntungannya? Nah, ada 7. Nah, ini menarik. 1, mendapatkan ilmu. Nah, ini penting, bisa online offline. 2, hak usaha bisnis. Nah, ketiga adalah pendampingan bisnis selama 6 bulan. Nah, 6 bulan ini minimal kita dampingi baik secara online maupun offline, edukasi dan 10 bidang bisnis Bos lainnya. Akses pemasaran produk jasa lokal daerah untuk pasar antar komunitas Bos. Jadi intinya apa? Produk yang dipasarkan nanti bisa produk lokal. Jadi antar Bos, ya kan? Contoh produk yang mungkin di desanya Cianjur ini mungkin di desa Mande, nanti bisa dipasarkan di Cibeber. Ada mungkin produk dari Cianjur bisa dipasarkan di Bogor atau Sukabumi. Nanti ada antar Bos, ya kan? Ini menarik, ya kan? Jadi produk kita adalah bisa produk lokal ya. Kemudian akses kerjasama dan pemodalan dalam rangka pengembangan, ini baik swasta pemerintah, dan kemudian program Bos Indonesia dengan BPJS TK, jadi penting ini, karena Bapak sekalian perlu juga undang-undang jaminan sosial, jadi kita jaminan hari tua, antara ASN non ASN sama-sama. Nah, nanti ini kalau udah ikut Bos Indonesia nanti kita akan terkoneksi dengan BPJS TK. Ini menarik. Jadi banyak sekali manfaat untuk menjadi komunitas Bos Indonesia. Oke. Target kita Bos Indonesia itu komunitas adalah 1.000 per orang per desa. Nah, minimal 1.000 orang, ya kan? Menarik. Nah, pondasi kita, pondasi Bos, ya kan, dengan hulu hilir tadi, tapi pondasinya adalah tetap kita fokus di pemasaran dan marketing dan distribusi. Kenapa? Ada 4 faktor. 1, kunci kuasai pasar market untuk menopang bisnis hulu atau produksi. Saya katakan tadi, kita bisa produksi tapi kalau nggak bisa memasarkan masalah. Kemudian cara cepat untuk memperoleh penghasilan. Nah, ini karena kita marketing. 3, membangun jaringan pelanggan. Karena rohnya bisnis adalah customer base, makanya kita membangun jaringan pelanggan. 4, bisa melibatkan banyak orang atau teamwork. Nah, ini pondasi Bos Indonesia. Nah, fokus awalnya ya, kita adalah kopi dan jamu. Kenapa? Ini ada 5. 1, potensi pasar kopi cukup besar dibandingkan rokok ya, jadi imbang, bahkan lebih tinggi. Budaya masyarakat Indonesia tentang kopi, jadi ngopi ini nggak lepas dengan masyarakat. Nggak abdul kalau kita kumpul nggak ngopi. Ya. Ketiga, ngopi untuk kesehatan. Nah, inilah ini nanti harus pemahaman. Jamu untuk meningkatkan kekebalan imun. Nah, ini berfungsi untuk tubuh. Nah, kopi dan jamu sebagai salah satu tameng COVID-19. Nah, ini salah satu ya. Kita pandemi ini kuncinya adalah imunitas. Nah, Bapak sekalian, virus corona, ya kan? Saya sebagai kuliah di kedokteran tingkat 3 sudah belajar ilmu virologi tentang virus, ya. Corona ini sudah ada. Kalau ditanya Pak sampai kapan virus akan berakhir ya? Mungkin bisa jadi ya sampai kiamat karena virusnya ada. Karena virus ini kan mirip dengan SARS-MERS. Nah, virus itu cuma perubahan jonjot-jonjot DNA-nya aja. Jadi kuncinya cuma satu, yaitu tubuh harus sehat. Jadi harus punya imun kekebalan ya, punya antibodi. Nah, antibodi terhadap virus ini ada 2 cara. Pertama divaksin, maka ke tubuh kita, tapi syaratnya kita harus sehat, maka ke tubuh kita akan merespon membentuk antibodi. Yang kedua, kita nggak usah divaksin, terpapar aja, asalkan kita hidup sehat,
tubuh kita adalah sehat, maka kita juga secara alami akan membuat antibodi. Jadi kuncinya adalah apa? Sekarang new normal, pola hidup sehat harus dilakukan. Tadi yang nggak cuci tangan, pakai masker, yang tadinya minum kopi manis jadi kopi sehat, yang walaupun pahit ya. Tapi kalau mindset kita ini sehat, maka pahit nggak terasa pahit. Jadi intinya kita mindset adalah hidup sehatnya dulu, oke? Nah ini kopi rempah atau kopi jamu. Nah kebetulan kita ada kopi rempah jamu. Nah ini menurut Profesor Nurian Darulang, guru besar Fakultas IPB, bahwa manfaat kopi rempah, kopi jamu, jadi kopi dicampur jamu ya, itu berasal dari komponen bioaktif di dalam campuran rempah-rempah, ya kan, yang mendorong tersintesnya senyawa-senyawa untuk meningkatkan support imun. Jadi minum kopi ini juga bisa meningkatkan imun, kekebalan tubuhnya, terutama kopi rempah. Nah, oke, misalkan yuk kita minum kopi rempah ya. Kemudian jamu ini menurut Ahmad Saiku, ya kan, Balai Penelitian Pengembangan Tanaman Obat, Badan Litbang Kesehatan, menyarankan untuk selama pandemi itu minum jamu itu untuk meningkatkan imunitas ya. Bahwa baik untuk menjaga imunitas tubuh dan mencegah timbulnya penyakit penyerta atau komorbid. Jadi dengan minum jamu itu juga meningkatkan kekebalan tubuh. Oke? Ini menarik. Jadi jangan lupa ya, kita minum kopi jamu, minum jamu juga. Oke. Sekali lagi, ini ayo ngopi sehat. Kopi yang tanpa gula, bukan minum gula rasa kopi. Sekali lagi, ayo kita sehat. Nah, potensi pasar kopi, nah, ini data adalah tahun 2019 saja kurang lebih 200 triliun cukai, berarti omsetnya kurang lebih yang bayar 500 triliun. Kalau dibagi per bulan, nasional itu 42 triliun, kabupaten 482 miliar, kecamatan 2,1 miliar, per desa ada keluarga kurang lebih 200 juta per bulan. Masyarakat perokok ini kan ini membakar duitnya, ya kan? Jadi rokok ini kan duit dibakar. Jadi kalau perokok wajib ngopi nggak wajib merokok, karena salah satu kopi ini mengandung antioksidan, kafeinnya bisa melawan nikotin dari rokok. Jadi kalau rokok itu wajib ngopi ya, tapi orang ngopi nggak wajib rokok, ya kan? Jadi kita cukup menarik nih. Nah, Bapak sekalian, ternyata rokok ini terjadi bukan nggak omset besar, bukan karena iklannya, tetapi karena apa? Karena pelaku perokoknya berwatak sosial, makanya dia sering dibawa kemana-mana. Nanti sama, biar kopi ini dikenal, gimana kita distribusi kita bisa sampai RT RW masuk. Dan kalau kita ini dikenalkan, ayo kita ngopi sehat. Nah, makanya kopi harus dibawa kemana-mana ini, ya kan? Jadi intinya adalah apa? Kita harus lakukan. Nah, kalau kita mulai, maka orang akan menirunya. Oke, Bapak sekalian, potensi cukup besar bicara kopi, sehingga peluangnya cukup besar ya. Nah, kopi, saya lagi, kita punya kopi, salah satunya partner kita, kopi Bikla. Ini kopi ada dua, kopi rempah dan kopi jantan. Semuanya adalah kopi yang tanpa gula dan krim, tentu sesuai dengan germas. Jadi kopi rempah, kopi jantan sangat bagus, ya kan, untuk meningkatkan support imun, ya kan, tentu dengan sinergis dengan program gerakan masyarakat hidup sehat. Ini adalah legalitasnya, halalnya, ya kan, ini izin produksinya, oke, ini manfaatnya, ya kan, kemudian, nah tadi peluangnya, ya kan, bisa karena kopi ini juga bisa menghasilkan peluang, ya kan, kopi bisa bayangkan kalau rokok aja peluangnya besar, kopi juga cukup besar peluangnya. Nah intinya Bapak sekalian, untuk anggota member atau komunitas Bos Indonesia, tentu ya kan, yang punya kartu tadi, ini kartu kita, tentu kita banyak pilihan. Jadi kita pertama menjadi pelanggan atau konsumen, ya kan. Kedua, ya kan, bisa kita menjadi reseller atau pedagang untuk meningkatkan ekonomi, ya kan. Nah, ini menarik, nanti kita ada edukasinya. Kemudian kita bisa jadi pebisnis atau wirausaha, ya kan. Nah, dan tentunya kita juga bisa menjadi mentor atau trainer ya. Jadi kita juga bisa menjadi ini. Jadi sekali lagi, komunitas Bos Indonesia memberikan solusi, ya kan. Jadi tidak hanya sebagai konsumen saja, tapi kita bisa mengupgrade, ya kan, menjadi tingkatan-tingkatan yang tentu meningkatkan keekonomian masyarakat, ya kan. Oke, Bapak sekalian, kuncinya adalah apa? Buang mental block, kan. Kalau dibuang mental blocknya, maka kita akan kebongkar ya. Yang tadi saya tidak bisa, saya nggak punya modal dan sebagainya, harus dibuang sehingga berubah menjadi saya pasti bisa. Nah, inilah menarik. Nah, kuncinya Bapak sekalian apa? Pelatihan. Nanti pelatihan mental wirausaha atau bisnis ya, dengan konsep nih, ya kan? Ibaratnya masuk hansip keluar Kopassus. Nah, ini tentu kita menghilangkan mental masa blok adalah kita bisa ulah males, ulah malu, ulah gengsi. Nah, ini kuncinya ya.
Jadi semua nanti akan dilatih, dididik secara bertahap, ya kan? Nanti Bapak Ibu sekalian setelah udah punya jadi anggota, punya kartu member, tentu kita akan mengikuti pelatihan pertama HTS How to Start, ya kan? Oke, jadi intinya apa, Bapak Ibu sekalian? Mindset kita rubah yang benar, karena mindset menentukan tindakan menentukan kebiasaan menentukan karakter menentukan nasib. Jadi kalau mau nasib berubah, maka mindset harus berubah. Oke, sekalian, kalau ingin tentu mari kita lakukan perubahan dari sekarang. Tentu dengan syarat pertama adalah apa? Segera daftar, ya kan? Daftar sebagai komunitas BOS Indonesia. Karena nanti nih registrasinya menjadi anggota member BOS Indonesia. Nanti hubungin yang share video ini ya, nanti ada Bapak itu akan mengisi nama lengkap, email, nomor HP, bank, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu nanti akan di-online-kan, kemudian akan dapat kartu BOS Indonesia, kemudian dan Bapak bisa mengikuti pelatihan-pelatihan berikutnya. Oke, sekalian, intinya sukses by design, ya kan, bersama BOS dan Gerakan Kewirausahaan Nasional. Yuk kita sama-sama mencari solusi dan kita maju, ya kan. Sukses adalah bukanlah kebetulan, tapi hasil dari sebuah rencana yang matang, diikuti dengan tindakan yang sungguh-sungguh, ya kan, dievaluasi secara bertahap, ya kan, diniatin baik dan diiringi doa. Oke, Bapak sekalian, mari kita maju bersama BOS Indonesia, ya kan, Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia kuat, Indonesia menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.